Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti. Saya adalah guru kelas 3 STIT Fajar Ilahi Batu Aji, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya ingin menampilkan praktek baik yang sudah saya lakukan di sekolah tempat saya mengajar. Dalam menyusun best practice kali ini, saya menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi saya melaksanakan praktek baik ini adalah STIT Fajar Ilahi Batu Aji, lingkup pendidikan sekolah dasar, pada pelaksanaan PPL Aksi 2 yang dilaksanakan tanggal 6 Januari 2023 dan 9 Januari 2023. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 3 STIT Fajar Ilahi Batu Aji dengan pemanfaatan penggunaan media PowerPoint pembelajaran berbasis teknologi dalam proses pembelajaran. Situasi: kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktek ini? Kondisi yang menjadi latar belakang masalah: 1. Peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. 2. Peserta didik kurang fokus saat mengikuti pembelajaran. 3. Pembelajaran hanya berpusat pada guru. 4. Dalam penyampaian materi pelajaran, guru masih menggunakan metode dan model yang konvensional. 5. Guru belum menggunakan model dan media pembelajaran yang inovatif dalam menyampaikan materi pelajaran. 6. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang berbasis TIK dalam penyampaian materi pelajaran. Mengapa praktek baik ini penting untuk dibagikan? Karena dapat membawa pengaruh besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik lebih semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kedua, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dipadukan dengan pendekatan saintifik, peserta didik menjadi lebih antusias saat mengikuti proses pembelajaran. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini yaitu sebagai organisator, sebagai demonstrator, sebagai motivator, sebagai evaluator. Saya berperan sebagai organisator yang bertugas untuk merancang pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif dengan penggunaan model, metode, pendekatan, strategi, dan media dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi dan gaya belajar peserta didik agar terjadi pembelajaran yang berbeda di dalam kelas sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar di kelas 3 STIT Fajar Ilahi Batu Aji. Tantangan: apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan dan siapa saja yang terlibat? Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan: 1. Kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi masih kurang. 2. Menuntut kemampuan guru untuk berinovasi menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 3. Unsur dinamis dalam belajar kurang mendukung, seperti bahan belajar, suasana belajar, kondisi peserta didik, serta upaya memotivasi peserta didik untuk belajar. 4. Kurangnya partisipasi peserta didik dalam belajar serta kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran secara mandiri atau kelompok saat proses pembelajaran. 6. Sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai seperti alat-alat TIK yang diperlukan.
belum tersedia untuk setiap kelas sehingga harus bergantian. Ketujuh, ketersediaan jaringan internet yang belum memadai. Yang terlibat pada PPL Aksi 2: 1. Guru sebagai pendidik. 2. Kepala sekolah sebagai motivator dan supervisor. Ketiga, rekan sejawat yang mengamati kegiatan PPL. 4. Orang tua peserta didik sebagai pengawasan dari rumah yang selalu memberikan dukungan. Kelima, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. 1. Melaksanakan arahan dari dosen, guru pamong, kepala sekolah, dan rekan sejawat dalam menentukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Kedua, berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua peserta didik, serta peserta didik dalam melaksanakan aksi. Ketiga, pemilihan pendekatan model serta metode pembelajaran yang dianggap sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan karakteristik materi serta sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pembelajaran ini, pendekatan yang digunakan dalam saintifik yang terintegrasi dengan TPACK, model problem based learning, dan metode diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Keempat, memilih jenis media yang akan digunakan dan disesuaikan dengan materi serta karakteristik belajar peserta didik. Dalam aksi ini, guru menggunakan media audiovisual yang dikemas semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik pada saat pembelajaran. Kelima, mempersiapkan alat dan sumber belajar yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran seperti laptop, aplikasi pendukung seperti SlideGo, proyektor, kamera, dan mikrofon. Keenam, mempersiapkan jaringan internet atau data internet yang memadai. Ketujuh, mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik sesuai dengan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Kedelapan, mempersiapkan rencana evaluasi dan refleksi sebagai tolak ukur keberhasilan dan kekurangan dari pembelajaran yang dilakukan. Strategi yang digunakan. 1. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan model problem based learning atau PBL dengan menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran. Kedua, proses pembelajaran yang dilakukan 2 kali pertemuan dan pada proses pembelajaran dilakukan secara berkelompok dan mandiri. Ketiga, dalam penerapan PBL pada pembelajaran, peserta didik secara keseluruhan mengikuti pembelajaran dengan baik. Bagaimana prosesnya dan siapa saja yang terlibat? 1. Proses kegiatan. Memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik dengan menggunakan model, metode, dan media berbasis teknologi. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan menentukan pendekatan, model, serta metode pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya adalah menyusun langkah-langkah pembelajaran untuk kegiatan PPL Aksi 2. Menyiapkan bahan ajar atau video pembelajaran yang diambil dari YouTube, serta menyiapkan media, alat, dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian, materi disampaikan kepada peserta didik melalui proyektor. Sumber daya dan materi. Guru memiliki peran sentral sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang desain proses pembelajaran di sekolah. Tetapi, tidak sekedar sumber daya manusianya saja yang perlu disiapkan. Dalam hal ini,
tentunya ada hal-hal teknis lain yang perlu disiapkan, mulai dari bahan ajar, LKPD, laptop, proyektor, mikrofon, perangkat untuk merekam, PowerPoint, dan jaringan internet. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi yang dilakukan. Peserta didik lebih bersemangat dan antusias, juga merasa senang atas pembelajaran yang dilaksanakan pada pelaksanaan PPL Aksi 2. Dapat dilihat dari analisis lembar refleksi pembelajaran. Peserta didik di kelas 3 memberikan respon jawaban positif terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian dari segi hasil belajar atau nilai pengetahuan KI 3. Dari ketiga muatan atau mata pelajaran yang terdapat di dalamnya, yakni ada bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Nilai yang diperoleh peserta didik dari 16 peserta didik yang tuntas KKM sebanyak 81,2%, sedangkan tidak tuntas KKM adalah 18,8%, dengan nilai KKM adalah 70. Itu artinya tingkat keberhasilan untuk nilai pengetahuan lebih tinggi. Respon orang lain. Respon dari kepala sekolah dan teman sejawat sangat baik dan mendukung sepenuhnya aksi yang dilakukan karena bisa berkontribusi pada perbaikan pembelajaran di sekolah. Faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan adalah pembelajaran yang interaktif dengan model problem based learning, menggunakan media PowerPoint, video sebagai penerapan teknologi pedagogik content knowledge. Selain itu, juga keberhasilan kegiatan praktek ini tidak lepas dari hasil maupun respon yang baik tadi, tentunya juga tidak terlepas dari peran serta semua pihak, baik individu maupun kelompok, yang selalu memberikan dukungan baik moral, tenaga, maupun material kepada guru dalam mempersiapkan dan merancang rencana pembelajaran di kelas. Pembelajaran dari keseluruhan. Pembelajaran dari keseluruhan proses ialah kita sebagai pendidik harus memiliki kemampuan dan terus mau untuk berproses dalam memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah supaya bisa memberikan pelayanan prima kepada peserta didik agar setiap permasalahan yang ada di kelas dapat dicari solusinya dan dapat terselesaikan agar tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dapat tercapai secara optimal. Berikut dokumentasi saat saya melaksanakan PPL Aksi 2. Demikian best practice yang sudah saya laksanakan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.